Rasulullah pernah kecewa dengan umatnya. Rasulullah pernah kecewa dengan kita. Tapi kecewanya bukan marah, kecewanya sedih. Rasulullah pernah sedih dengan kita, pernah kecewa dengan kita. Kenapa kita tak bersyukur terlebih sebagai umatnya Rasulullah itu? Rasulullah sedih, nangis, kecewa. Di saat kapan? Rasulullah pernah nangis terseduh-seduh ngadu ke Allah. Ini perkataan Rasulullah, tapi saking pentingnya dan akan terjadi sampai kiamat, Allah masukkan ke dalam ayat Quran. Itu di surah 25, surah Furqan ayat 30. Kalau di Quran sudah kiri paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ngomong sama Allah, pernah ngadu sama Allah, nangis, sedih, agak kecewa sedikit. Sama siapa? Sama kaumnya, sama umatnya. Yang seperti apa? Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumin tawaddu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya nanti akan datang dari kaumku, mereka menjadikan Quran yang diabaikan. Mereka suka mengabaikan Quran, ya Allah. Mereka hanya jadikan Quran pajangan di lemari. Mereka jadikan Quran yang sudah berdebu. Mereka jadikan Quran jarang sekali dipegang. Mereka lebih sering pegang handphone ketimbang pegang Quran. Mereka lebih sering baca status di Facebook, Instagram ketimbang baca Quran. Mereka lebih sering dengar musik ketimbang dengar Quran. Mereka lebih tahan belajar dari pagi sampai sore belajar ilmu dunia ketimbang ilmu Quran. Mereka tahan keluar negeri hanya untuk mencari dunia ketimbang bukan untuk mencari Quran. Mereka lebih hafal nama-nama dokter, mereka lebih hafal nama-nama selain Allah ketimbang Quran. Mereka lebih banyak hafal lagu ketimbang hafal Quran. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu yang buat aku kecewa kepada Rasulullah. Kita jarang menyentuh Quran. Kita jauh dari Quran. Itu yang buat Rasulullah kecewa. Para sahabat dulu aja rata-rata para sahabat itu dijamin masuk surga, dijamin masuk surga, dijamin masuk jannah. Kenapa? Karena para sahabat dulu dekat dengan Quran. Mau tahu bagaimana dekatnya sahabat dengan Quran? Sampai-sampai sahabat banyak yang dijamin masuk jannah. Walaupun sahabat pengusaha, tapi juga penghafal Quran, juga dekat dengan Quran. Mau tahu bagaimana sahabat dekatnya dengan Quran? Walaupun sahabat ada yang kerja di militer, cuma dekat dengan Quran juga. Walaupun ada yang kerja di pemerintahan, pengusaha, juga tempat dekat dengan Quran. Bagaimana sahabat dekat dengan Quran? Sampai-sampai banyak yang dijamin masuk surga. Mau tahu bagaimana? Dekatnya sahabat dengan Quran zaman dulu, cek bagaimana dekatnya kita dengan handphone sekarang. Sedekat itulah sahabat dengan Quran. Kemana-mana Quran yang dibaca, kemana-mana Quran yang didengar. Sebelum tidur Quran yang dibaca, bangun tidur Quran yang dibaca. Lagi ngobrol dengan sahabat, Quran yang dibahas. Beda dengan kita sekarang, wajar sahabat dijamin masuk surga. Kita sekarang kemana-mana handphone yang dibawa. Sebelum tidur handphone yang dibaca, bangun tidur handphone yang dibuka. Lagi ngumpul dengan kawan pun handphone yang dibuka. Bahkan lagi kajian Quran pun handphone yang dibuka. Bahkan lagi di majelis taklim pun handphone yang dibuka. Sekali ditanya cita-cita pengen masuk surga kayak sahabat. Surga dari mana? Sahabat dulu wajar dijamin masuk surga. Ketika itu ada perintah perang, semuanya turun perang, tinggalkan semua kerjaan, tinggalkan semua urusan, semua turun perang. Ketika itu perang Uhud, masing-masing di surah At-Taubah. Ketika perang Uhud itu masing-masing orang muslim itu terkena besatan luka. Kalau di riwayatnya masing-masing ada 7 besatan luka. Yang semuanya masih segar besatan lukanya, semua pulang ke rumah ketika perang Uhud kalah. Ketika itu langsung ada perintah buat perang lagi. Mereka semuanya sudah perang, dalam keadaan perang, luka-luka, pergi lagi. Ketika ada perintah untuk pergi, salat tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal. Bahkan puasa pun, perang di saat puasa pun tidak pernah bolong puasanya. Di sana belum ada motor, jalan kaki di padang pasir, panas. Ketika mau sholat pun panas, belum ada sejadah kayak gini. Maka ketika luka-luka sekalipun, lagi perang sekalipun, semua kerjaan ditinggalkan hanya untuk apa? Sholat, tahajud tak pernah tinggal, 5 waktu tak pernah tinggal. Sekali lagi wajar
dijamin masuk surga. Lah kita yang sekarang, jangankan perang, disuruh datang ke majelis ilmu saja, bukan di padang pasir, masjidnya enak, ada AC lengkap, sejadah lembut, motor mobil ada, jalanan aspal bukan padang pasir, masih malas mau duduk 2 jam untuk ke majelis taklim. Masih sibuk urus urusan dunia. Sholat tinggal, tahajud lewat. Ditanya cita-cita apa? Mau masuk surga kayak sahabat? Jauh kita. Bukan berarti kita tak boleh cita-cita masuk surga, boleh. Cuma harus selaraskan dengan kelakuan kita. Kita banyak yang tak bersyukur, terlahir sebagai umatnya Rasulullah. Gimana caranya agar kita bersyukur? Maka dekatlah dengan Al-Quran. Sering-sering baca Quran, sering-sering dengarkan Quran. Karena kita ini umat yang terbaik, kata Rasulullah. Bukan kata Rasulullah, kata Allah. Di surat 3 surah Ali Imran ayat ke-110, kalau di Quran sebelah kiri ada atas, kuntum khairu ummah. Kalian ini umat yang terbaik, kata Allah. Umatnya Rasulullah ini adalah umat yang terbaik di antara semua umat. Kenapa? Karena turun Al-Quran itu hanya kepada umatnya Rasulullah. Makanya kita menjadi umat yang terbaik. Karena apa? Semua yang dekat dengan Quran, semua yang bersentuhan dengan Quran, maka Allah akan menjadikan yang terbaik dan Allah akan muliakan diri. Kita cek, ada satu malam, malamnya biasa saja. Karena malam ini bersentuhan dengan Quran, karena malam ini dekat dengan Quran, atau malam ini malam diturunkannya Quran, maka malam ini menjadi malam yang terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan menjadi bulan terbaik di antara semua bulan. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, makanya malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik di antara semua malaikat. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, makanya kota Mekah dan Madinah sampai kiamat menjadi kota terbaik di antara semua kota di seluruh dunia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, makanya Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik di antara semua nabi. Al-Quran diturunkan kepada umatnya Rasulullah, makanya kita menjadi umat yang terbaik. Dan demi Allah, apabila hari kita dekat dengan Quran, hari-hari kita diisi dengan Quran, apabila diri kita dekat dengan Quran, demi Allah kita akan menjadi manusia terbaik di antara semua manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena kita dekat dengan Quran. Karena diri kita dekat dengan Quran, karena hati kita diisi oleh Quran. Begitu sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang paling jauh dengan Quran. Karena Rasulullah sebelum meninggalkan 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kepada 2 hal ini, maka hidupmu akan selamat, kata Rasulullah. Makanya dekat dengan Quran agar hidup kita selamat, agar tandanya kita bersyukur. Bersyukur itu gimana? Bersyukur itu tidak cukup hanya kita mengucapkan Alhamdulillah, karena iman itu diucapkan di dalam hati dan melalui perbuatan. Apa perbuatan tanda kita bersyukur? Kita ngomong kita syukur, tapi kelakuan kita tak ada sekali mencerminkan rasa syukur. Apa tandanya kita bersyukur? Apa tandanya bahwa kita menjadi hamba yang bersyukur? Kata Allah, ada 2. Di surah 14 ayat 17, di surah 31, surah Luqman ayat 21. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan di surah 14 ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Bersyukur gimana caranya bersyukur? Apakah alhamdulillah? Itu memang syukur, tapi syukur yang dengan makna yang konkret 2, yaitu syukur dalam arti kata merawat. Yang kedua, syukur dalam arti kata mengoptimalkan fungsi dengan semaksimal mungkin. Itu tandanya kita bersyukur. Contoh, kita bersyukur dikasih air minum misalnya. Berarti tanda kita bersyukur, yang pertama kita rawat airnya, jangan kita obok-obok. Yang kedua, kita optimalkan fungsi air itu untuk diminum, bukan untuk dibuang. Itu tanda kita bersyukur. Kalau kita buang, berarti tak bersyukur. Maka kita minum, karena air itu untuk diminum. Contoh, bismillah. Nah, gitu. Alhamdulillah. Itu namanya bersyukur.
Air diminum. Itu tadi kita bersyukur. Tadi yang harus kita syukuri apa? Yang pertama hidayah. Ketika Allah menitipkan hidayah, kita harus bersyukur hidayah. Gimana cara bersyukur hidayah? Dirawat hidayahnya. Maksudnya gimana? Ketika kita sudah Allah titipkan hidayah untuk bisa pergi majelis taklim, dirawat terus agar kita bisa pergi terus ke majelis taklim. Itu tadi kita bersyukur akan hidayah. Yang kedua, dimaksimalkan atau dioptimalkan hidayah yang telah Allah berikan. Ketika kita telah Allah titipkan hidayah untuk bisa dengar ngaji malam hari ini, dioptimalkan betul-betul. Duduk 2 jam dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah di surah Al-A'raf surah 7 ayat ke-204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu dibacakan Quran, apabila sedang kajian Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Cukup duduk dengar diam saja, la'allakum turhamun, bagi kamu rahmatnya Allah. Cuma duduk diam dengarkan saja dapat rahmat. Itu tadi kita bersyukur dapat hidayah. Yang kedua, tanda kita bersyukur kita sehat. Yang pertama gimana? Dirawat kesehatannya. Itu tandanya kita menjadi hamba yang bersyukur. Contoh, misalnya saya pinjam handphonenya. Misalnya bang, saya pinjam handphone. Misalnya, pinjam handphone. Handphone kan bagus. Ada handphone? Coba pinjam handphone. Ini, nggak apa-apa. Pinjam. Ini kan bagus handphonenya ya. Bagus. Tiba-tiba saya pecah-pecahkan gitu, layar LCD-nya pecah gitu, terus saya kembalikan aja deh. Marah nggak? Marah? Marah pasti. Tak mungkin orang tak marah. Jangan kan LCD pecah, lecet dikit saja marah. Jangan kan lecet, kuota habis saja marah. Saya hidupkan cateringnya misalnya, saya ambil kuota, itu pun pasti marah. Bayangkan manusia pasti marah. Katanya apa? Tak bersyukur dipinjamkan handphone. Paham ya? Tak dirawat. Begitu juga kita. Kita semua kan tahu bahwa jasad ini milik siapa? Allah. Allah telah pinjamkan jasadnya. Tanda kita bersyukur kita dipinjamkan jasad itu yang pertama dia apa? Dirawat. Jangan ketika kita meninggal kembalikan Allah, ketika lahir bayi semuanya bagus semuanya. Ketika kembalikan paru-paru bocor, otaknya bocor atau kenanya gini, lampu pecah, hati pecah ini. Karena apa? Kita tak menjaga kesehatan kita. Itu kita tanda tak bersyukur sehat. Kita kembali ke dalam keadaan tak sehat. Yang masuk makanan yang haram-haram semua, yang tak bagus semuanya. Itu tanda kita tak bersyukur. Makanya dirawat kesehatan kita, tandanya kita bersyukur. Masih Allah berikan kesehatan. Kalau kita rawat kesehatan kita, apa jadi Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau merawat kesehatanmu, maka akan kutambah nikmat sehat itu terus. Makanya bersyukur. Yang kedua, tandanya bersyukur gimana? Di optimalkan fungsi. Allah telah titipkan kita tubuh ini, kesehatan buat kita ini. Dioptimalkan fungsinya. Apa fungsi ini? Apa fungsi tubuh ini? Allah ciptakan kita buat apa? Buat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Di surah 51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan kau wahai manusia yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ku berikan kau mata, telinga, tangan, kaki semuanya. Insan itu adalah tubuh kita, manusia yang memiliki tubuh ini. Illa liya'budun, kecuali tubuh itu kau gunakan untuk ibadah saja. Hanya untuk ibadah saja. Itu tandanya kau bersyukur. Tapi kita malah jarang bersyukur. Harusnya mata ini Allah ciptakan untuk ibadah. Sering-sering baca Quran, sering-sering lihat tanda kebesaran Allah, tapi malah lebih sering lihat handphone, lebih sering melihat yang tak benar. Mata kita lebih banyak lihat komputer, kerjakan urusan dunia. Lihat Quran cuma 5 menit. Quran lama disentuh, sekali disentuh tak lama. Kalau sudah matanya mengerjakan duit untuk cari duit, on terus. Bahkan lembur sampai tengah malam. Bukankah Allah tidak menciptakan matamu untuk kerja lembur 24? Tidak pernah. Kuciptakan mataku untuk lembur bangun tahajud. Makanya bangun. Itu tandanya kita bersyukur. Bukan
mata ini malah kita gunakan untuk melihat-melihat yang tak benar, melihat-melihat yang tak bermanfaat. Itu tanda kita tak bersyukur. Makanya Allah cabut nikmat mata kita. Allah bukan cabut mata kita sehingga kita buta. Yang Allah cabut nikmat penglihatan. Yang Allah cabut untuk bisa melihat yang baik-baik. Maka mata kita sekarang sudah tak bisa melihat yang baik-baik lagi. Ngelihat buruknya orang saja. Lebih sering ngelihat yang tak bermanfaat. Untuk melihat Quran sudah sulit. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan kita yang baik-baik. Kenapa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tak bersyukur punya mata, maka aku cabut nikmat itu sehingga mata kau akan menjadi mata yang kufur. Sehingga mata kau akan mata yang mengantarkan kau ke azab Allah. Harusnya kita punya telinga, kita bersyukur. Harusnya telinga ini lebih sering dengar kajian, telinga ini lebih sering dengar Quran, telinga ini lebih sering dengar nasihat. Tapi malah kita sudah dengarkan gosip. Kita malah sering dengarkan aib orang, sering dengarkan yang hal yang tak bermanfaat. Itu nanti kita tak bersyukur. Harus mulut Allah ciptakan buat apa nih? Buat banyak-banyak ngaji, baca Quran, dan buat banyak-banyak ngajak orang kembali ke Allah, buat orang berdakwah mulut ini. Tapi malah kita lebih sering gunakan untuk bohong, untuk fitnah orang, untuk gibah, ngomongkan orang, fitnah, caci maki, binatang, kebun binatang, semuanya keluar dari mulut ini. Itu tadi kita tak bersyukur. Makanya harus jadi hamba yang bersyukur. Allah ciptakan tangan kita buat apa? Buat berkarya di jalan Allah, buat kita lebih sering bersedekah, buat kita nolong orang. Tapi kenapa tangan kita ini malah suka menyentuh yang bukan mahram, menyentuh perempuan, menyentuh laki-laki. Habis itu kita jarang nolong orang, pelit tak mau tolong. Tangan kita malah berkarya untuk dunia, bukan untuk Allah. Itu tandanya kita tak bersyukur. Dan kaki kita harusnya Allah ciptakan kaki kita itu untuk sering melangkah ke masjid, sering melangkah ke majelis ta'lim, tapi malah lebih sering kita langkahkan ke tempat maksiat. Itu tandanya kita tak bersyukur memiliki kaki. Makanya bersyukur. Begitu juga kita bersyukur terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita bersyukurinya? Dekat-dekatlah dengan Quran. Sering-seringlah dekat dengan Quran. Itu tandanya kita bersyukur terlahir sebagai umatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ada satu pesan. Sebenarnya kan ini malam ini tak ada temanya ya. Makanya ngomong saja. Yang penting kita bersyukur saja. Tapi satu terakhir yang mau saya sampaikan, yang ini pesan yang selalu khatib sampaikan dimanapun. Ketika ada khutbah Jumat, khutbah Jumat. Nah, ini pesan yang mau sampaikan buat kita semuanya di surah 3 surah Ali Imran ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang ngaku beriman, wahai orang yang merasa dirinya sudah beriman. Kenapa kayak gitu? Karena ada orang yang ngaku beriman ternyata belum beriman, masih Islam kata Allah. Itu di surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Banyak orang yang mengatakan aku telah beriman. Apa kata Allah? Belum, kau belum beriman, kau baru Islam. Belum beriman. Nah, makanya Allah panggil khusus ya ayyuhalladzina amanu, itu cirinya orang yang beriman yang dipanggil Allah. Apa orang beriman? Apa perintah Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa yang seperti apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bertakwalah dengan Allah dengan takwa yang murni, dengan takwa yang hak, dengan takwa yang benar, bukan takwa yang setengah-setengah. Takwa dalam arti yang sederhana, itu kita menjalankan semua perintah Allah, jangan setengah-setengah, dan menjauhi larangan Allah, jangan setengah-setengah. Ketika kita mau, kita jauhi larangannya. Ketika kita tak mau, kita lakukan larangannya. Ketika kita semangat, kita jalankan perintahnya. Ketika kita tak semangat, kita tak menjalankan perintahnya. Berarti takwanya belum hak, takwanya belum murni, takwanya belum benar. Dan yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah kepada kita, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah engkau mati kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Pesan Allah.
bagaimana untuk bisa sampai mati mengucap kalimat la ilaha illallah ini? Itu tergantung kita hidup sekarang. Allah mengatakan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan bertakwa. Makanya selama kita hidup, mati-matianlah mencari sesuatu yang akan dibawa mati nanti, yaitu ketakwaan dan keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Itu saja yang dibawa mati. Ketika kita mencari ketakwaan tadi, maka itu yang akan dibawa mati. Karena sebaik-baik bekal untuk mati itu bekal takwa. Wa tazawwadu khairan fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Semua orang maunya mati dalam keadaan muslim. Semua orang mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Semua orang mau mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika hidup tidak mau mati-matian untuk mengejar itu. Malah banyak yang mati-matian mengejar sesuatu yang tak dibawa mati. Jabatan yang tak dibawa mati. Betapa banyak kita lihat orang mati-matian mengejarnya. Untuk naik pangkat, mati-matian orang mengejarnya. Untuk dapat jabatan, mati-matian orang mengejarnya. Jilat atas, injak bawah, sikut kiri, sikut kanan. Yang mengapa? Untuk dapat jabatan. Padahal jabatan tak dibawa mati. Betapa banyak orang yang mati-matian mencari harta, mencari duit, cari rumah, cari mobil. Mati-matian yang mengejarnya. Pagi, siang, sore, malam. Banting tulang, tulang dibanting semuanya pokoknya. Berkeringat semua dicari. Pagi, siang, sore, malam lembur. Buat apa? Buat cari duit yang tak dibawa mati. Betapa banyak orang mati-matian cari ilmu dunia, kuliah sana sini. Betapa banyak orang yang mati-matian cari ilmu sampai keluar kota, mati-matian cari buat apa pun, mencari sesuatu yang tak dibawa mati. Padahal kata Allah yang dibawa mati hanya ketakwa dan amal soleh. Kenapa tidak itu yang kita cari mati-matian? Bukan berarti kita tak boleh cari jabatan, boleh. Amat sangat boleh, carilah jabatan setinggi-tingginya. Tapi buatlah jabatan itu bisa dibawa mati. Ketika kapan? Ketika jabatan itu kita gunakan untuk kembalikan orang kepada Allah. Ketika kita di sini, contoh, ini kan masjid Pertamina. Ketika pimpinan Pertamina, ketika azan, waktu azan hayya ala shalah, semuanya salat di masjid. Maka ketika ada atasan menyuruh bawahan untuk sholat di masjid, ketika semuanya sholat di masjid, maka amalnya naik ke atasan. Kenapa? Atasan yang berdakwah mengajak orang kembali ke Allah. Harta juga, bukan tak boleh kita cari harta dunia. Carilah sebanyak-banyak harta dunia, tapi digunakan untuk banyak-banyak bersedekah. Karena harta yang disedekahkan itulah yang akan dibawa mati. Harta yang kita cari tak kita bawa mati. Makanya mati-matianlah mencari sesuatu yang akan kita bawa mati. Terakhir ada cerita kisah mutiara hikmah buat kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita, buat renungan muhasabah buat kita semuanya. Ini ada dari komunitas remaja hijrah dari Pelinten datang ya. Pelinten di mana? Dari mana Pelinten? Berapa jam? Masya Allah, datang hanya untuk datang dengar kajian ya. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Ada lagi yang dari jauh datang? Atau dari rumahnya ya? Saya yang paling jauh. Dari jam 7 pagi nyampe sini jam 3 sore. Alhamdulillah. Makanya tepar tadi baru bangun tadi. Alhamdulillah. Oke. Sambil kita menikmati minum tadi, sambil dengarkan cerita. Ada satu kisah, ada satu cerita yang insya Allah bisa memotivasi kita semuanya, insya Allah. Jadi ini cerita tentang seorang pemuda, dia berprofesi sebagai penyelam. Jadi sebagai penyelam, ada satu tantangan dari orang yang punya lautan. Jadi dia mau nyelam di bawah lautan. Orang yang punya lautan ini bilang bahwa di bawah laut ini banyak sekali mutiara. Silahkan kau ambil sebanyak-banyak mutiaranya. Cuma satu syaratnya apa? Aku kasih 1 tabung oksigen saja. Maka penyelam ini mengatakan siap.
nggak ada masalah. Akan kukumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Maka hanya satu saja ya, kata yang pemilik lautan ini. Siap, satu tabung saja. Maka ketika turun nyelam, jangan. Turun nyelam, ketika dilihat lautannya, ternyata laut itu indah, tidak seperti laut-laut yang lain. Dilihatnya terumbu karangnya indah, ikan-ikannya tak pernah dilihatnya sebelumnya. Maka dia ngejar ikan sana sini, ngejar ikannya. Habis itu dilihatnya terumbu karang lagi. Dia lupa bahwa tujuannya apa? Mengumpulkan mutiara. Ketika dilihatnya oksigennya tinggal dikit, baru langsung dia nyelam, cepat-cepat. Oh, dikumpulkan mutiara, hanya dapat sedikit. Ketika itu oksigennya sudah habis, maka dia langsung naik ke atas mutiara yang banyak yang berjatuh-jatuhan. Ketika itu naik, hanya membawa 2-3 mutiara saja. Dia mengatakan sama yang punya laut, pinjamkan aku satu tabung oksigen lagi. Apa kata pemilik laut? Tak bisa. Janjinya kan cuma satu tabung. Aku janji kali ini aku banyak-banyak akan cari mutiara. Apa kata pemilik lautan? Tak bisa lagi, karena kau sudah janji hanya satu tabung saja. Maka kau cuma dapat 2 mutiara saja. Apa maksudnya? Penyelam ini adalah diri kita. Kita ini semuanya penyelam. Dan pemilik lautan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan itu adalah dunia ini. Ketika itu di umur kita yang ke 120 hari atau 4 bulan di dalam kandungan ibu, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Akan kutiupkan roh kepadamu. Kau gunakan penyembahanmu, kumpulkan amal soleh ya ketika kau lahir nanti. Qalu bala syahidna. Aku kasih yes, iya ya Allah. Maka ketika kita lahir di dunia, kita hanya dipinjamkan satu nyawa saja. Kita sudah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah janji sama Allah bahwa matiku, hidupku semuanya untuk Engkau ya Allah. Ku cari amal soleh ya Allah, ku cari mutiara ya Allah. Tapi ketika kita udah besar melihat dunia, ngelihat indah di dunia, kok mobil itu keren nih, mulai cari untuk punya mobil. Kok kayaknya jabatan jadi ini bagus ya, mulai cari jabatan. Kok kayaknya gelar S1, S2, S3 indah ya, mulai tertipu indah di dunia. Kok rumah besar kok bagus ya, mulai mati-matian cari rumah, lupa tujuan dia hidup di dunia. Lautan dunia ini buat apa? Ketika oksigen sudah mau habis, maaf, ketika umur udah 60-70, baru mau datang ke masjid semuanya. Udah oksigen tapi habis, baru dia beramal. Waktu muda-muda kemana? Makanya amal yang dikumpulkan sedikit. Ketika menghadap Allah banyak yang berkukuran amal. Kenapa? Amal tak berdasarkan ilmu. Waktu muda tak belajar ilmu. Insya Allah bapak-bapak di sini semua dari muda semuanya di masjid. Insya Allah. Nah, ini kan cerita sih. Khusus yang muda-muda, jangan tunggu tua dulu baru mau ke masjid. Jangan tunggu tua dulu nanti mau ngapal Quran. Jangan tunggu oksigen udah mau habis dulu, baru kita mau mengajar Allah. Maka ketika kita meninggal, kata Allah di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat ke-99 dan ayat ke-100, kalau di Quran sebelah kiri paling bawah. Nanti orang-orang sudah dalam kubur, oksigennya sudah habis, mereka mengatakan sama Allah, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Kau mau ngapain kata Allah? Aku mau sholat ya Allah, aku mau sedekah ya Allah, aku mau ngapal Quran ya Allah. Apa kata Allah? Tak bisa, sudah terlambat. Kenapa waktu dulu di dunia tak kau manfaatkan nyawamu, tak kau manfaatkan umurmu, tak kau manfaatkan oksigenmu? Sekarang sudah terlambat, maka habiskan sudah. Makanya mulai sekarang, mulai malam ini, mati-mati jangan mencari sesuatu yang dibawa mati. Jangan lagi mencari sesuatu yang fata morgana, yang tak dibawa mati. Boleh kita cari harta, boleh, tapi cepat disedekahkan, cepat dizakatkan, cepat diinfakkan. Boleh kita punya mobil, boleh, amat sangat boleh punya mobil, banyak-banyak punya mobil. Buat apa? Buat ngantar anak yatim, buat pergi ke masjid, buat ngantar ustaz-ustaz, buat ngantar alim ulama. Boleh. Boleh kita punya rumah besar, amat sangat boleh, besarkanlah rumah itu. Buat apa? Buat nampung anak yatim, buat dijadikan rumah tempat pengajian. Boleh. Tapi ketika mobil digunakan untuk gaya-gayaan,
Ketika rumah hanya digunakan untuk berbangga-banggaan biar dibilang rumahnya keren, maka mobil, rumah dan segala yang kita cari itu akan dikalungkan di leher kita di hari kiamat nanti. Dan itulah yang akan menjadi penyebab siksa kita nanti di neraka. Maka ketika kita hidup di dunia, kita sudah mati-matian mencari sesuatu yang dibawa mati, yaitu takwa dan amal soleh. Insya Allah ketika kita mati, kita akan mati dalam keadaan Muslim. Kita akan mati dalam keadaan mengucap kalimat La ilaha illallah. Oke, cukup sekian bisa disampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita. Udah 1 jam, 1 jam kurang lebih. Tak terasa ya. Alhamdulillah. Insya Allah besok pagi saya di mana? Pondopo. Besok pagi di Pondopo insya Allah. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita. Ada mau tanya jawab enggak? Atau enggak usah? Ada yang mau tanya jawab? Enggak ada ya? Oke, baik. Kita mendoa saja ya. Kita doa semoga pertemuan ini Allah menjadi pertemuan yang dimuliakan Allah. Kita berdoa, niatkan semua niat di dalam hati, apapun yang ingin didoakan, doa saja dalam hati, insya Allah akan dijawab oleh Allah dan didoakan para malaikat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa innal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dawafiya subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahu minkum. Kita tutup bersama baca qaulun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.